Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kembali. Mari membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yudas pasal yang pertama. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah melindungi kami selalu di dalam setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hari sampai dengan saat ini. Dan sebelum kami beristirahat, izinkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Yudas pasal yang pertama. Saya akan membaca dalam versi terjemahan terbaru atau terjemahan edisi yang kedua. Surat Yudas pasal yang pertama yang menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya, juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kendati demikian, tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat makhluk-makhluk surgawi. Bahkan pemimpin malaikat Mikael, dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Namun, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa dalam pemberontakan Korah. Mereka inilah nodah dalam perjamuan kasih-Mu, tempat mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair dan berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang tercabut dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang mengembara, yang baginya telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling kelam untuk selama-lamanya. Henok keturunan ketujuh dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikat kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Dia. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang congkak dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.
Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu tanpa noda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa juru selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menjaga kami dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yudas pada hari ini. Setelah kami membacanya, kiranya ini menjadi pegangan kehidupan kami ya Tuhan selama kami hidup, dan saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati dan menaungi dalam tidur malam kami. Nyenyakanlah tidur kami ya Tuhan, agar kami besok pagi bisa bangun dalam keadaan selamat dan melihat luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.